Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang makanan-makanan berhala. Ya, banyak sekali, Pak, apakah makanan berhala itu tidak diperbolehkan, Pak, untuk anak-anak Tuhan? Begini, kalau kita tahu makanan itu hasil dari berhala dan kita memakannya, itu dosa. Ada yang berkata, Pak, saya kan doakan dulu, ditahirkan, dikuduskan. Tapi kita tahu, ya beda, kita tahu makanan itu berhala. Kalau kita berjalan di depan ada lubang, ya kita tahu, tapi kita terabas saja, ya kena lubang itu. Ya, kecuali nih, kalau kita nggak tahu, kita makanan berhala, kita nggak tahu. Ya, nah setelah itu mungkin baru tahu kita ya. Nah itu kita minta doa sama Tuhan, minta ampun, dan Tuhan mentahirkan, kuduskan apa yang kita makan. Ya, di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat ke-25 mengatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, ya. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi kalau ada penjual daging di pasar-pasar, ya kan, ya kita nggak perlu bertanya, kita nggak perlu memeriksanya, apakah ini dari berhala? Ya enggak, ya. Nah kita beli aja. Nah setelah itu, ya pada saat nanti sudah matang, kita mau makan, kita doa dulu. Tuhan tahirkan, kuduskan makanan ini hingga berguna tubuhku, kesehatanku, dan rohaniku memuliakan namamu. Itu seperti itu. Inti kita berdoa. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, ya jangan jadi menyesal. Aduh, tadi saya makanan berhala tuh. Saya tahu setelah 3 jam kemudian. Ya, seperti itu nggak masalah. Ya, kalau kita nggak tahu nggak masalah. Tapi kalau kita tahu, ya itu yang menjadi masalah apa? Dosa. Ya, dikatakan di ayat ke-27-nya dari 1 Korintus 10, kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima makanan apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ya, bagaimana kalau kita ke pesta perkawinan gitu ya, seperti itu. Ya itu makan aja, kita doa dulu. Ya seperti itu. Jangan jadi paranoid, takut. Aduh enggak, saya nggak mau ke undangan itu, ke pesta itu, nanti makanan itu dari berhala. Jangan, saudara ya. Intinya kita makan aja, kita doakan. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu pesta itu hasil berhala, itu kekejian di mata Tuhan dan mengakibatkan sekali lagi dosa. Ya, ayat ke-28 ini dikatakan, tetapi kalau seseorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengadakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Ya ini jelas di firman Tuhan di ayat ke-28. Tetapi kalau seseorang berkata kepadamu itu persembahan berhala. Kalau kita datang ke pesta teman, ya itu persembahan berhala. Ya, jangan dimakan. Ya udah kita jangan makan. Jangan nego ya, Tuhan aku lapar, aku makan aja ya Tuhan. Jangan, kalau kita tahu jangan dimakan. Ayat 29-nya, ya aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain. Ya, dan ayat ke-30-nya, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Ya, jadi setiap makanan yang Tuhan berikan mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat makanan yang kau berikan hari ini, tahirkan dan kuduskan makanan ini hingga berguna tubuh kami, kesehatan kami, dan kekuatan kami. Ya, jadi makanan penyembahan berhala kalau kita tahu jangan pernah dimakan, ya, karena itu mengakibatkan sekali lagi dosa. Ya, jangan jadi perdebatan, saudara. Ya, ini apa yang saya sharing, ya, itu apa yang saya tahu berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.